Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Ras. Manusia. Nama. Kelas Braum, Ksatria Sihir. Level 41. Batas level 41. Status MP 153/153. Serangan fisik 81. Pertahanan fisik 67. Serangan ajaib 81. Perlawanan ajaib 75. Kecepatan 55. Nilai bakat MP 90. Serangan fisik 93. Pertahanan fisik 75. Serangan ajaib 92. Perlawanan sihir 84. Kecepatan 60. Nilai total 494. Kemampuan Anggar LV 3. Sihir serangan api, pencahayaan VV. Keterampilan tingkat pemulihan MP meningkatkan VV. Keterampilan Ksatria Sihir, tingkat pemulihan MP 10% lebih cepat. Attack Magic Power meningkatkan VV. Skill Magic Knight, menambahkan koreksi positif untuk menyerang magic. Fencing Correction LV 3. Skill Knight, serangan yang menggunakan pedang mendapatkan koreksi positif. Tanda pisah 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 tanda pisah. Kembali ketika saya pertama kali melihat statusnya, saya tidak begitu mengerti arti dari manusia, tapi sekarang saya mengerti. Dia sudah berhenti menjadi manusia sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Racun hitam mengalir ke Raja di Oral. Kemudian, levelnya terus meningkat. Mengabaikan batas levelnya, itu naik dengan kecepatan yang mustahil. Kemudian, levelnya bahkan mencapai level 300. Ini bukan sembarang racun hitam. Menurut ingatan Raja Iblis sebelumnya, itu adalah bentuk sebenarnya dari kekuatan yang membuatnya menjadi gila. Pahlawan. Penyembuhan Kearu. Kamu kuat. Membiarkan kekuatanmu menghilang dengan sia-sia akan mengecewakan. Bagaimana kalau menjadi tangan kananku? Kerajaan di Oral, tidak, aku akan mendapatkan segalanya di dunia ini. Anda akan menjadi tangan kanan orang seperti itu. Kamu mengerti artinya, kan? Braum. Siapa yang tahu? Daripada itu, saya ingin bertanya, apakah Anda membenci saya karena membunuh kedua putri Anda? Jika saya jadi Anda, saya akan sangat membenci sehingga saya ingin mencabik-cabik Anda. Kearuga. Saya tidak keberatan. Itu hanya potongan yang nyaman. Jika saya bisa mendapatkan potongan yang lebih berguna, maka saya tidak membutuhkannya lagi. Braum, aku menahan senyum. Dia masih belum menyadari bahwa Freya dan Ellen adalah putri Flare dan putri Non, ya. Betapa bodohnya. Selain itu, dia memintaku untuk menjadi tangan kanannya. Apakah saya mengerti maksudnya? Kau bercanda. Pertama, dunia ini milikku. Aku akan hidup bagaimanapun aku ingin hidup. Bahkan jika saya harus mati untuk itu, saya tidak ingin menjadi bawahan seseorang. Jadi, bagaimana, pahlawan penyembuhan? Apakah Anda punya jawaban? Braum, tentu saja. Aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Jawabanku adalah, kau idiot. Kearuga ini adalah penampilan pembuka pertarunganku melawan Bulet, target balas dendam terakhirku. Aku akan membunuhnya dengan cepat. Bab 14. Penyihir penyembuh melawan Raja. Saya menghadapi Raja di Oral. Apa yang sedikit tidak terduga, adalah dia mengundang saya untuk menjadi bawahannya. Mengingat dia mengundang pria yang membunuh kedua putrinya, dia pasti tidak terlalu mencintai mereka. Aku merasa kasihan pada Freya dan Ellen. Ini mungkin terkait dengan mengapa kepribadian mereka begitu bengkok. Tentu saja, bukannya aku akan memaafkan mereka karena itu. Saya tidak memaafkan siapapun yang mencuri dari saya. Tidak peduli apa jenis keadaan yang mereka miliki. Tindakan mencuri itu adalah segalanya. Pria ini adalah target balas dendam juga. Dia adalah simbol kerajaan di Oral, dan seorang raja yang sombong. Penyebab asli mengapa saya harus menjalani kehidupan yang menyebalkan di dunia pertama adalah karena dia. Jadi, aku akan mencuri semuanya darinya dan membunuhnya secara brutal. Betapa bodohnya. Pahlawan penyembuhan. Kearu. Meskipun kamu menolak,
Kamu akan tetap menjadi boneka dengan kekuatanku. Sama seperti pahlawan Gun. Proum. Mendengar kata-kata raja di oral seolah-olah mereka mengejekku, sudut bibirku terangkat. Aku tahu itu, orang ini bodoh. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pahlawan Gun mempertahankan dirinya. Aku harus menurunkannya. Teman-teman, ayo pergi. Kami akan membunuhnya dan mengambil kembali harmoni dunia. Jika kita mengalahkan raja di oral, perang tak berarti melawan iblis ini akan berakhir. Kearuga. Saya dengan keras mengungkapkan sikap publik saya di bagian atas suara saya. Namun, saya tidak berbohong. Hawa sudah menjadi raja iblis, jadi kita seharusnya bisa memanipulasi semua orang dengan menggunakan Hawa. Lalu jika kita hanya menempatkan Freya sebagai kepala kerajaan di oral, dunia akan menjadi milikku. Saya tidak terlalu tertarik dengan hal itu, tetapi membiarkan diri saya hidup bahagia, membuat dunia yang damai dan indah itu lebih baik. Ya, kita pasti akan mengalahkannya. Kureha. Aku akan mendukungmu dengan semua kekuatanku. Freya. Nen. Setsuna akan melakukan yang terbaik. Setsuna Kureha, Freya dan Setsuna. Masing-masing dari mereka menunjukkan semangat juang mereka. Itu bagus. Dia adalah lawan yang kita semua akan kalah jika kita tidak menguatkan diri kita sendiri. Meskipun dia kecil di dalam, dia lebih kuat dari No Prabowo hitam dari sebelumnya. Lagi pula, karena dia yang asli, konsentrasi racun hitam tidak ada bandingannya. Bahkan dengan api guren, kita mungkin tidak akan bisa menang jika kita bertarung secara normal. Namun, saya punya trik. Raja Iblis sebelumnya telah meneliti untuk menaklukkan keberadaan seperti parasit dalam dirinya, dan aku mendapatkan ingatan itu. Sebenarnya, aku bisa dengan mudah mengalahkan No Prabowo hitam dari sebelumnya jika aku menggunakan itu. Alasan mengapa saya tidak melakukan itu, adalah karena jika musuh mengetahui tindakan balasan saya, mereka akan melakukan tindakan balasan terhadap tindakan balasan saya. Kartu truf layak disebut kartu truf karena Anda tidak menggunakannya sampai akhir. Tubuh Raja di oral membengkak dan tentakel hitam melompat ke segala arah. Astaga, itu dari awal, ya. Sepertinya kamu berhenti menjadi manusia sejak berabad-abad yang lalu. Kearuga. Kureha dan aku menghunus pedang kami, sementara tiga lainnya membiarkan kami lewat sambil bersembunyi di balik tembok tanah yang dibuat Freya. Itu adalah pukulan berat. Setiap serangan yang dilakukan tentakel, menyaingi serangan kekuatan penuh dari pendekar pedang elit. Freya, kearuga. Aku tahu. Freya. Saya memberi Freya instruksi sebelumnya. Instruksi itu adalah untuk sepenuhnya menghentikan gerakannya. Tidak peduli seberapa banyak Anda menyakiti lawan yang memiliki kekuatan hitam, mereka hanya bisa beregenerasi. Jadi, membekukan mereka dalam es dan menghentikan gerakan mereka adalah yang terbaik. Hujan peluru es turun satu demi satu. Pesulap rata-rata hanya akan memberikan sihir ini efek yang terlihat seperti itu. Namun, Freya berbeda. Bersamaan dengan ketika mereka menembus tentakel, udara dingin yang tersimpan di dalam peluru meledak terbuka, membekukan tentakel. Karena beberapa tentakel berhenti, menjadi lebih mudah untuk mendekat. Gosujin sama, ayo pergi. Guren. Jangan pergi dari sana. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan bisa melindungimu. Kearuga. Guren menunjukkan wajahnya dari dadaku. Dia bersembunyi di pakaianku dalam mode rubah anaknya. Aku bahkan tidak bisa merusaknya tanpa nyala apinya, tapi bahkan jika pedangku dibalut api, mereka akan padam dengan setiap serangan pedang ke arahnya. Jadi, tanpa Guren di garis depan, melapisi pedangku dengan api tidak semulus ini. Dan, ini adalah tempat teraman di garis depan. Selama dia bersamaku, aku bisa melindunginya bahkan ketika aku di depan. Bodoh, bodoh, bodoh. Proum. Setelah menjadi gumpalan hitam, lembut dan lembek, Raja di oral mengirimkan pikirannya saat ia kehilangan pita suaranya. Saya pikir lebih bodoh untuk menginginkan kekuatan yang cukup untuk terlihat seperti itu, tetapi nilai-nilai kita mungkin hanya berbeda. Tombak es ekstra besar menembus gumpalan hitam, lunak dan lembek itu sendiri. Namun, itu ditelan sebelum kekuatan es bisa melepaskan dirinya sendiri. Itu juga tidak bisa membekukan Raja di oral dari dalam. Apa yang terjadi dengan isi perutnya? Kearuga. Aku tidak yakin. Tapi, itu berbahaya. Kureha. Sambil menghindari tentakel yang beregenerasi lagi dengan lompatan ke samping, aku melihatnya dengan hati-hati.
Guren, bungkus pedangku dengan api terkuatmu. Ke Aruga. Oke, Guren. Kekuatan Guren menutupi pedangku, dan itu meledak menjadi api, mengabaikan daya tahan pedangku. Lalu, aku mengacungkan pedangku dan melemparkannya. Pedang itu menusuknya seperti anak panah, dan itu ditelan. Dia tidak menunjukkan rasa sakit. Kureha, jangan dekati benda itu. Bahkan dengan pedang yang dibalut api pemurnian, itu terjadi. Anda hanya akan ditelan. Ke Aruga. Petik 2. Sepertinya begitu, tapi aku bertanya-tanya bagaimana kita harus mengalahkannya. Kureha. Kami terus melakukan pertempuran defensif sambil menjaga jarak. Aku sesekali memberikan damage dengan menutup jarak dan membiarkan Guren menembakkan api pemurniannya, tapi itu bukan pukulan yang menentukan. Sepertinya dia monster yang melebihi ekspektasiku. Astaga, dia tidak terpengaruh, tidak peduli berapa kali kita memukulnya. Api Guren tiba-tiba lusuh, ya. Ke Aruga. Hanya saja hal itu terlalu menakjubkan. Kami pada dasarnya mencoba untuk menguapkan lautan dengan obor. Guren. Itu cara yang menarik untuk mengungkapkannya. Aku menangkis tentakel lain yang datang padaku. Untungnya, tentakel tidak memiliki fungsi penyerapan. Aku punya ide bagus. Ke Aruga. Guren bisa mendengarkan. Guren. Bagaimana kalau aku melemparmu, siapa yang memakai api terkuatmu, dan membiarkan dia menelanmu sehingga kamu bisa membakarnya dari dalam. Jika kekuatanmu benar-benar cocok untuk binatang suci, kamu harus menang melawannya. Ke Aruga. Ada baiknya jika saya sendiri yang mengatakannya. Lagi pula, Guren selalu memasang wajah penuh kemenangan tentang menjadi makhluk suci. Dia pasti bisa membakar monster itu. Kematian. Mustahil. Jika Guren masuk ke dalamnya, dia akan langsung mati. Guren. Cih, tidak enak ya. Ke Aruga. Ide bagus saya ditolak. Anak rubah ini terlalu egois. Kemudian, saya harus menggunakan trik yang berbeda. Pokoknya, Guren. Teruslah mencari peluang untuk menembakkan apimu. Ke Aruga. Oke, Guren. Seperti ini, kita menghabisinya sementara aku menjadi tameng. Untuk menyerang, saya perlu membuat kesempatan. Ini akan memakan waktu untuk menggunakan itu. Kekuatan Freya juga sangat diperlukan. Untuk sementara, dia menghentikan hujan es. Berpikir bahwa trik kecil tidak berpengaruh banyak, Freya mungkin akan menembakkan sihir yang kuat. Dari sisi lain dinding tanah yang besar, aku bisa merasakan pembengkakan sihir ledakan. Tampaknya Raja Dioral juga memperhatikan hal itu. Satu tentakel tumbuh lebih tajam dan lebih besar, dan memanjang ke dinding bumi. Meskipun itu adalah dinding bumi yang besar dan diperkuat secara ajaib, tentakel itu seharusnya bisa menembusnya. Saya secara naluriah menjangkaunya dengan tangan saya. Itu menusuk lenganku, tapi aku hampir tidak bisa menahannya. Lalu, hihihihi, bersiaplah. Proum. Apakah kamu mengikisku? Ke Aruga. Racun hitam mengalir ke tubuhku dan merayap naik. Saya segera memotong lengan saya, dan pemulihan otomatis sembuh otomatis. Aktif. Melihat lengan yang saya potong, saya melihat bahwa itu diwarnai dengan warna hitam dan menjadi seperti ksatria hitam. Jika saya hanya terlambat beberapa detik, saya akan menjadi seperti itu juga. Mengecewakan, mengecewakan, Anda seharusnya menjadi salah satu rekan kami. Proum. Petik 2. Saya menolak. Ke Aruga. Cukup banyak staminaku yang diambil dari generasi lenganku itu. Namun, berkat itu, aku bisa melindungi Freya. Pembengkakan sihir berhenti dan suara Freya bergema dengan keras. Sepertinya dia akhirnya menyelesaikan sihirnya yang kuat. Peringkat 7 sihir. Penjara es. Freya. Dinding es yang besar dan transparan menelan gumpalan hitam, lunak, dan lembek dari semua sisi. Begitu, jika membekukannya secara langsung tidak berhasil, maka akan lebih baik mengelilinginya dengan es dari semua sisi. Itu juga bukan sembarang es. Ini es ajaib, yang bahkan lebih keras dari besi. Fakta bahwa sihir peringkat 7 bukan hanya untuk pertunjukan. Raja Dioral mencoba memecahkan kebekuan dari dalam dengan tentakelnya yang tajam. Mengetahui bahwa itu akan menjadi kompetisi apakah dia akan membeku terlebih dahulu atau apakah dia akan memecahkan kebekuan terlebih dahulu, Freya menembakkan sihir yang sama lagi 2 kali lagi, dengan kekuatan dan kekuatan yang lebih besar. Raja Dioral, yang sebelumnya mengamuk di dalam, menjadi lebih tumpul. Ini adalah 3 kali lipat, dinding mutlak. Hanya Freya yang bisa melakukan hal semacam ini.
Melihat lebih dekat, aku bisa melihat permata di tongkat Freya bersinar. Itu mungkin memiliki kemampuan untuk menyimpan sihir di dalamnya. Itulah kemampuan yang Freya pakai pada Divine Arms, ya. Dengan ini, dia bisa menembakkan 3 mantra besar dengan tembakan cepat. Kearuga sama, aku menyegel gerakannya. Freya, kerja bagus. Sekarang saya bisa menangani pukulan terakhir. Kearuga, saya memiliki kartu truf yang terus saya pertahankan sampai sekarang. Ini mungkin satu-satunya pukulan jitu yang dapat mempengaruhinya, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. Saat berperang melawan pembekuan, Raja Dioral mencoba memecahkan penjara es. Aku akan menyerangnya dengan keras pada saat yang sama dia membuka penjara 3 kali lipat ini, dengan puncak kekuatanku sebagai pahlawan penyembuhan. Bab 15. Penyihir penyembuh menjadi pahlawan sejati. Raja Dioral terperangkap di dalam penjara es yang ditembakkan Freya. Ini adalah tembok pertahanan rangkap 3. Tidak hanya sulit, tetapi juga menumpulkan gerakan lawan dengan membekukannya. Bahkan dengan kekuatan racun hitam, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Saya memusatkan pikiran saya selama waktu yang kami peroleh ini. Jelas, keberadaan hitam memiliki semacam hubungan dekat dengan Raja Iblis. Penyebab Raja Iblis menjadi gila adalah kekuatan hitam. Karena kekuatan hitam, Raja Iblis yang lembut menjadi marah dan akhirnya mulai mengamuk, mencari darah. Dan, pahlawan adalah eksistensi yang dibuat untuk membunuh Raja Iblis. Mereka dibuat untuk melakukannya. Karena itu, kekuatan untuk membunuh kekuatan hitam harus ada di dalam diri para pahlawan secara alami. Namun, hilangnya kekuatan itu dari para pahlawan tidak diperhatikan, karena keadaan para pahlawan berubah. Meski begitu, aku bisa mengambilnya kembali. Kearuga secara alami, recovery heal. Memiliki kemampuan untuk mengembalikan sesuatu seperti seharusnya. Jadi, dengan menggunakan recovery heal, pada konsep pahlawan itu sendiri, saya dapat mengambil kembali kekuatan yang bisa disebut esensi dari seorang pahlawan. Menggunakan recovery heal pada sebuah konsep sebagian adalah domain para dewa, jadi saya tidak bisa melakukannya tanpa batu flansuf di dunia pertama. Sekarang level saya telah melampaui 200, saya hampir tidak bisa melakukannya jika itu adalah sesuatu yang mudah untuk diganggu, seperti sesuatu yang berhubungan dengan diri saya sendiri. Selain itu, pertemuan dengan Guren memberikan kontribusi besar. Saya telah melihat api pemurnian Guren beberapa kali, jadi saya mendapatkan gambaran konkret tentang bagaimana para pahlawan membunuh kekuatan hitam dan melihat jawaban yang benar. Saya menutup mata dan membuat gambar yang kuat. Adanya hero sejati yang bisa membunuh kekuatan hitam. Sambil memperkuat citra saya terus meningkatkan mana saya hingga batasnya. Kearuga sama, penghalangnya sudah mencapai batasnya. Dinding es rangkap 3 tidak akan bertahan, lalu, satu lagi. Haha, itu semua mana milikku. Freya, karena Freya menambahkan dinding es lagi, intensitas dinding meningkat. Namun, sepertinya dia menggunakan semua mananya dengan itu, saat dia pingsan sambil bernapas dengan liar. Bahkan Freya akan menggunakan semua mananya jika dia menembakkan 4 putaran sihir peringkat 7. Saya tidak berpikir itu menyedihkan. Dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia memberi saya waktu untuk menggunakan kekuatan saya. Tubuh beku Raja Dioral membengkak lebih jauh dan benda-benda seperti duri diproyeksikan keluar dari retakan di tubuhnya. Benda-benda itu meledak, memecahkan dinding es rangkap 3 bersamaan dengan raungan yang menggelegar dan dia akhirnya mulai dengan dinding es yang baru saja ditambahkan Freya. Dinding es yang ditambahkan mungkin akan pecah dalam 10 detik juga. Namun, saya sudah menyelesaikan persiapan saya. Pemulihan sembuh. Kearuga. Aku dengan kuat mengeluarkan kata-kata itu. Dengan gambaran penampilan pahlawan yang sebenarnya, saya menggunakan recovery heal pada diri saya sendiri. Aku terlahir kembali sebagai pahlawan sejati. Kekuatan suci dan suci seperti api Guren meluap dalam diriku. Inilah pahlawan sejati, ya. Kearuga. Saya mengenali, mengontrol, mengelola, dan mengumpulkan cahaya yang melimpah di telapak tangan saya. Bersamaan dengan itu, dinding es Freya benar-benar pecah. Pecahan es yang berkilauan berkibar di udara. Raja Dioral, yang telah menjadi gumpalan hitam dan membengkak, mengeluarkan raungan marah sambil menyerbu ke arahku. Sepertinya dia cukup takut dengan kekuatan ini.
Bahkan tanpa melihat ekspresinya, aku bisa melihat ketakutan Raja Dioral dan betapa putus asanya dia. Itu mungkin naluri orang yang terkena kekuatan hitam. Meskipun itu adalah serangan yang mempertaruhkan nyawa, kekuatannya tampaknya agak lebih lemah dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia memecahkan 4 dinding es Freya. Dia kelelahan. Freya benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang, kembali ke bentuk aslimu. Kearuga aku menumpuk sihir dengan cahaya seorang pahlawan dan menyerang dengan tangan kananku di depan. Sihir yang saya susun dengannya adalah Recovery Heal. Itu simbol saya dan keajaiban yang paling saya percayai. Saya menggunakan Recovery Heal. Ini untuk mengembalikan Raja Dioral kembali ke saat dia masih manusia. Saya menyalakan cahaya pemurnian, yang mengungkap racun hitam. Kemudian, tanganku menyentuh Raja Dioral dan Recovery Heal. Aktif. Secara bertahap mengubah Raja Dioral, yang telah jatuh menjadi monster, kembali menjadi manusia. Meskipun Recovery Healku adalah kekuatan yang mengembalikan sesuatu ke keadaan semula, jika aku tidak menghilangkan racun hitam dengan kekuatanku sebagai pahlawan, mengubahnya kembali menjadi manusia mungkin mustahil. Ini adalah kekuatan saya yang telah terbangun sebagai pahlawan sejati. Gia, Proum, jeritan kematian bergema. Itu adalah jeritan kematian Raja Dioral dan jeritan kematian dari keberadaan hitam di dalam Raja Dioral. Kehadiran kekuatannya menghilang. Kemudian, bahkan teriakannya menghilang. Hanya Raja Dioral, yang kembali ke wujud manusianya, di depan mataku. Seorang lelaki tua telanjang yang menyedihkan. Kami akhirnya menang. Jika saya menggunakan kekuatan saya sebagai pahlawan sejati, saya bisa dengan mudah menang melawan para pahlawan yang terkena kekuatan hitam atau Nopera Bow hitam. Saya tahu bahwa saya dapat mengambil kembali kekuatan ini sejak saya bereksperimen beberapa waktu lalu, tetapi saya bahkan belum pernah menggunakannya sampai sekarang. Lagi pula, jika diketahui bahwa saya dapat menggunakan satu-satunya kemampuan untuk menghancurkan fondasi keberadaan hitam, lawan akan lari dan bersembunyi. Jika itu terjadi, aku tahu dia akan bersembunyi di ruang bawah tanah dan terus mengirim benih kecil untuk berperang. Agar tidak menjadi seperti itu, aku menyembunyikannya sampai sekarang. Seperti yang diharapkan dari Kearuga sama, luar biasa. Setsuna. Ya, itu benar-benar kekuatan suci. Aku tidak tahu kamu bisa melakukan ini juga. Kureha. Yah, itu tidak sehebat Guren. Api pemurnian Guren saat dia serius bukanlah sesuatu dari level ini. Guren. Setsuna, Kureha dan Guren bergegas ke arahku. Freya tampaknya tidak memiliki energi untuk berdiri, jadi Ellen meminjamkan bahunya dan mereka perlahan menuju ke sini. Ini adalah kekuatan pahlawan sejati, apa yang diinginkan Raja Iblis sebelumnya dari lubuk hatinya. Kearuga. Raja Iblis sebelumnya takut akan kekuatan hitam yang mengubah dirinya. Dia kemudian menyadari bahwa hanya pahlawan yang bisa menghancurkannya, tetapi dia putus asa setelah menyadari bahwa kekuatan itu hilang dari pahlawan pada titik balik tertentu. Namun, itu tidak sia-sia. Karena saya memiliki informasi itu, saya terbangun dengan kekuatan ini dan menghancurkan keberadaan hitam. Jika Eve kewalahan oleh kekuatannya sebagai Raja Iblis, aku akan menggunakan kekuatan ini dan menyelamatkannya. Ini adalah eksperimen yang baik untuk dilakukan sebelum menggunakannya pada Hawa. Saya tidak ingin tiba-tiba menggunakan kekuatan ini padanya tanpa mengujinya. Dengan menggunakan Recovery Heal, saya mengembalikan tubuh saya ke keadaan semula dan menyegel kekuatan pahlawan sejati. Kekuatan asli seorang pahlawan adalah pedang bermata dua, karena ia memangkas rentang hidup Anda. Jika saya tetap dalam bentuk itu, rentang hidup saya mungkin akan habis dalam 2 atau 3 tahun. Itu mungkin mengapa kekuatan pahlawan berubah. Aku menendang Raja Dioral yang pingsan dan terbang ke dalam pintu. Di sana, saya bisa melihat perangkat ritual yang megah. Sebuah persegi ajaib digambar di seluruh lantai, dan ada tempat lilin untuk meletakkan batu flansuf di tengahnya. Ini adalah formula ajaib kepatuhan, yang dapat menelan benua ini dengan menggunakan batu flansuf dan membuat orang-orang memiliki kepatuhan mutlak kepada Raja Dioral. Jika mantra sihir ini diaktifkan, dia akan benar-benar mampu mengambil alih dunia. Saya mulai memecahnya menjadi beberapa bagian. Jika saya mengubah formula ajaib ini dan menggunakannya, saya bisa mengambil alih dunia alih-alih Raja Dioral, tetapi apa yang menyenangkan tentang itu? Itu tidak berbeda dengan bermain dengan boneka. Itu menyenangkan membuat Putri Flare berubah menjadi Freya,
tapi aku pasti akan bosan hanya bermain dengan boneka. Saya tidak ingin membuat dunia menjadi sesuatu yang membosankan. Dengan sihir dan kekerasan, saya menghancurkannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk dipulihkan. Kalau begitu, sekarang setelah aku menghancurkan apa yang perlu aku hancurkan, yang tersisa hanyalah berurusan dengan itu. Ke Aruga aku kembali ke kamar dari sebelumnya. Di sana, saya melihat Raja Dioral diikat oleh Kureha. Meskipun Raja Dioral kehilangan kekuatan hitamnya, dia adalah pria berbahaya yang memiliki kekuatan pendekar pedang sihir elit. Raja Dioral terbangun. Dengan ekspresi penuh martabat yang pantas untuk seorang raja, dia membuka mulutnya. Oh pahlawan penyembuhan Kearu. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Sepertinya aku telah melihat mimpi panjang begitu lama. Saya kewalahan oleh itu, dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan. Proum aku akan mati-matian mencoba menahan tawaku. Inilah yang dikatakan Raja Dioral. Semua kesalahan yang saya lakukan sampai sekarang adalah karena kekuatan hitam, dan saya tidak bersalah. Raja Dioral, jangan khawatir. Kekuatan hitam semuanya telah lenyap. Ke Aruga. Begitu, pahlawan penyembuhan. Sangat menakjubkan. Untuk berpikir Anda, bahkan akan dapat menyembuhkan saya. Saya kehilangan hati saya, membuat dunia ini jatuh ke dalam kekacauan dan menyiksa warga saya. Aku ingin menebusnya. Proum. Mulutnya terus dan terus. Kata-kata memohon saya untuk menyelamatkan hidupnya terbang keluar satu demi satu. Dia ingin menebusnya. Niatnya di balik itu tidak ingin mati dan tidak ingin kehilangan otoritasnya. Lagi pula, jika dia bisa menebusnya dengan bekerja sebagai raja, tidak mungkin dia akan dibunuh dan otoritasnya juga tidak akan dicuri. Raja Dioral sedang memikirkan hal-hal di masa depan, dan berusaha mati-matian untuk membuatku berjanji padanya. Sungguh cara hidup yang kotor. Saya merasa mual. Saya melihat. Anda ingin menebus dosa Anda kepada warga, ya. Baik, aku akan menanganinya. Ke Aruga. Oh, terima kasih. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk perdamaian dunia. Proum. Aku selamat. Percaya itu, ekspresi Raja Dioral mengendur. Sungguh bodoh, ada cara lain untuk menebus dosa-dosamu. Ayo lihat. Baiklah, aku akan membawamu ke alun-alun. Ada banyak orang yang membencimu sebanyak jumlah bintang. Aku akan membuatmu menyingkirkan sebanyak mungkin kebencian dari warga. Dengan memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Mereka pasti akan senang. Membunuh orang yang menghancurkan hidupmu adalah kenikmatan terbesar. Aku tahu tentang itu dengan baik. Ke Aruga. Sambil menjambak rambut Raja Dioral dengan erat, aku menyatakan itu. Tidak mungkin saya membiarkan dia menebusnya dengan melakukan pekerjaannya sebagai raja, saya akan menggunakannya untuk membiarkan warga mengeluarkan gas mereka. Orang ini memiliki level dan status tinggi yang tidak berguna sehingga dia tidak akan mati semudah itu melawan orang biasa. Dia pasti akan menjadi mainan yang bagus. Tunggu, tolong tunggu. Maksud saya penebusan seperti dalam penebusan melalui kemampuan saya sebagai raja. Itu benar. Saya bisa memberi Anda segala macam manfaat. Jadi, Proum, bukankah kamu yang mengatakan kamu ingin menebusnya? Itu sebabnya saya membiarkan Anda melakukannya. Aku tidak butuh amalmu. Diam saja, nafasmu bau. Ke Aruga. Aku menendang dagunya dan membuatnya pingsan. Seperti yang dia inginkan, aku akan membiarkan Raja Dioral menebus warga. Jika dia gadis yang cantik, aku juga bisa bersenang-senang, tapi aku tidak tertarik dengan sodomi. Saya akan bersenang-senang menyaksikan Raja Dioral terkena kekerasan dan rasa malu dari warga yang menginginkan kursi khusus. Sampai Freya dan aku menenangkan kerajaan Dioral, kita harus membiarkan warga melampiaskan amarah mereka. Dia pasti akan berguna. Sekarang saya telah mencapai tujuan pertama saya. Ke Aruga, sekarang saya harus menangkap Bulet, yang memiliki batu Flansuf dan membalas dendam padanya. Itu panjang. Balas dendamku terhadap 3 pahlawan yang penuh kebencian dan Raja Dioral. Ini hanya akan sedikit lebih lama sampai keinginan tersayang saya tercapai. Epilog. Pembangunan kembali kerajaan Dioral. Bentuk dan pola digambar di seluruh lantai dan dinding ruangan yang disiapkan untuk mempersembahkan batu filosof. Ruangan itu memiliki perangkat ritual yang dibutuhkan Raja Dioral untuk menjadi penguasa tertinggi dunia. Aku menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Aku bahkan tidak meninggalkan debu. Sesuatu seperti ini tidak perlu untuk duniaku. Petik 2.
Jadi kekuatan hitam dari ikan kecil menghilang setelah fondasinya dikalahkan, ya. Kearuga. Guren sebenarnya juga kaget. Kami beruntung bahwa kami tidak perlu membersihkan. Orang-orang itu bau, Guren. Bagian dalam kastil dipenuhi dengan ksatria hitam, tetapi mereka semua telah runtuh dan mengering sepenuhnya. Racun hitam telah menghilang dari orang-orang yang menderita karenanya. Namun, tampaknya itu tidak akan menjadi akhir yang bahagia dengan orang-orang itu kembali normal. Karena racun telah menjadi bagian dari mereka untuk waktu yang lama, tubuh mereka tidak dapat eksis lagi tanpa racun. Sepertinya Raja Dioral, yang merupakan dasar dari miasma, tidak mati karena recovery hayalku membuatnya kembali normal, tapi biasanya, dia akan menjadi seperti mumi ksatria di depanku. Kami berkeliaran di sekitar kastil, tetapi hanya ada segunung mayat. Ada beberapa orang yang tidak terkena racun hitam, dan mereka gemetar dalam kebahagiaan karena dibebaskan. Sepertinya mereka dipaksa untuk menjaga para ksatria hitam. Freya berdiri di sampingku. Kearuga sama, kenapa kamu membuat wajahku terlihat seperti ini? Freya. Ini untuk mengatakan bahwa Putri Flare kembali untuk menyelamatkan negaranya. Aku sedang berpikir untuk membuat orang-orang yang selamat dari kastil membakar gambar itu di mata mereka. Kearuga. Seperti yang aku rencanakan, setiap kali Freya, yang memiliki penampilan Flare, mengatakan aku telah kembali untuk menyelamatkan kerajaan Dioral dari ayahku yang gila, semua yang selamat bersujud dan menghormatinya seolah-olah Dewi Dunia saat ini turun. Tampaknya mereka telah melalui gaya hidup yang cukup sulit. Dengan orang-orang seperti mereka di sini, akan lebih mudah untuk membuat kerajaan Dioral yang baru. Ellen, aku berpikir untuk menyerahkan kerajaan Dioral baru padamu. Kita semua akan tinggal di sini selama beberapa hari, tetapi Anda tinggal di sini selama, mari kita lihat, sekitar sebulan. Aku pasti akan kembali untuk menjemputmu. Stabilkan situasi politik sampai saat itu. Dan angkat penerus sehingga mereka bisa berdiri bahkan saat Anda tidak ada. Kearuga. Hanya dalam 1 bulan, atur ulang kerajaan Dioral yang telah menjadi sangat usang dan hancur. Selain itu, dalam situasi di mana tak terhitung banyaknya kota tetangga yang membencinya. Memikirkannya secara normal, itu tidak mungkin, tetapi identitas Ellen adalah Putri Non. Putri Non memiliki kemampuan untuk melakukan setidaknya sebanyak itu. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya bisa melakukannya jika saya memiliki otoritas yang cukup. Terpisah dari kearugan Nisama selama sebulan penuh akan sulit, tapi aku pasti akan mencapainya. Titik. Namun, silakan kunjungi kerajaan Dioral beberapa kali selama bulan itu. Pahlawan juara Healing. Kearuga dan pahlawan Magic Princess Flare. Menggunakan 2 keberadaan itu diperlukan untuk membangun kembali kerajaan Dioral. Ellen. Ya, saya akan menghubungi Anda ketika saya mengetahui jadwal saya. Flare dan aku akan pergi kepadamu. Kearuga. Kata-kata Ellen sangat tepat. Kerajaan Dioral sendiri tidak memiliki kekuatan lagi untuk merebut hati warganya. Tanpa juara, yang akan menjadi idola, tidak ada yang bisa terjadi. Dari awal hingga akhir, kami berpatroli di seluruh kastil dan kemudian menulis surat kepada Buranika tentang bagaimana kami mengalahkan Raja Dioral dan menduduki kastil. Saya pikir akan ada tentara yang bekerja sama dengan para ksatria hitam dan beberapa argumen, tetapi karena keberadaan Putri Flare, semua orang dengan mudah mengubah sisi kami. Ini berjalan seperti yang saya kira, tapi saya membuat satu kesalahan besar. Karena racun hitam semua menghilang, ada kemungkinan pahlawan Gun Bulet mati. Padahal aku ingin menyiksa dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Memikirkannya secara normal, dia mungkin meninggal saat dia dalam perjalanan ke kastil Dioral. Karena itu, batu filsuf yang dimilikinya juga hilang. Mencari batu di dunia yang luas ini hampir tidak mungkin. Kearuga sama, kenapa kamu tersenyum? Setsuna. Setsuna bertanya padaku dengan heran. Aku tersenyum, ya. Tidak apa-apa. Kearuga. Saya menghindari pertanyaan itu tetapi sebenarnya ada alasan mengapa saya tersenyum. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi saya merasa Bulet masih hidup bahkan dalam situasi ini. Aku punya firasat bahwa dia tidak akan mati sampai aku membunuhnya, dan Philosopher's Stone Return akan kembali padaku dengan benar. Aku akan menunggu sekarang. Menunggu adalah keahlianku. Panggung untuk balas dendamku mungkin akan disiapkan dalam waktu dekat. Itu menjadi sibuk setelah itu. Orang-orang yang didelegasikan untuk mengatur kembali kerajaan Dioral segera datang dari Ranalita.
Dan dengan Ellen berdiri di puncak, kerajaan Dioral secara serius mulai dibangun kembali. Seperti yang diharapkan, urusan politik, ekonomi, dan militer di luar keahlian saya, jadi saya hanya memberitahu Ellen rencana saya dan menyerahkan sisanya padanya. Itu yang Anda sebut menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari seorang amatir yang berbicara. Namun, meskipun saya seorang amatir, kerajaan Dioral yang rusak sepertinya akan kembali bersama dengan kecepatan yang luar biasa. Pada kenyataannya, warga yang telah dievakuasi ke tempat lain, semua mulai kembali satu demi satu. Aku senang aku meninggalkannya sebagai Ellen tanpa membunuh Putri Non. Setelah kebangkitan kerajaan Dioral, kurasa aku akan bertanya padanya tentang apa yang harus kita lakukan dengan wilayah iblis juga. If baru saja menjadi Raja Iblis di sana, jadi itu kasar. Kebijaksanaan Ellen seharusnya membantu. Lalu, bisakah kita akhirnya meninggalkan kerajaan Dioral ke Aruga? Lagi pula, pekerjaan terakhir kita telah selesai. Freya. Hari ini tepat 10 hari setelah kita mengalahkan Dioral King. Biasanya, rakyat jelata tidak bisa memasuki kastil Dioral, tapi ada rakyat jelata yang berteriak-teriak di halaman sekarang. Dan, kami sengaja berganti pakaian menggunakan pakaian perang daripada pakaian mencolok, dengan Divine Arms di tangan kami. Cara ini lebih baik jika kita ingin tampil sebagai juara. Freya, yang memiliki penampilan Putri Flare, dan aku pergi ke balkon. Fakta bahwa pahlawan Healing dan Putri Flare mengalahkan Raja Dioral dan menyelamatkan negara ini, sudah menjadi rahasia umum. Namun, ada makna di balik sebenarnya menunjukkan kepada orang-orang penampilan sang juara dan membiarkan mereka mendengar kata-kata kita. Kami menunjukkan diri kami, dan orang-orang sudah mulai bersorak karena itu. Kemudian, Freya keluar di depan. Semuanya, karena aku melihat kegelapan yang tersembunyi di kerajaan, hidupku ditujukan, jadi aku meninggalkan negara bersama dengan pahlawan penyembuhan. Dan kemudian, kami mengumpulkan kooperator sepanjang perjalanan kami dan mendapatkan kekuatan. Dengan kawan dan kekuatan, saya kembali ke negara setelah mendengar bahwa ayah saya menunjukkan sifat aslinya, untuk menyelamatkan negara ini dan di atas segalanya, orang-orang. Freya tergerak oleh kata-kata Putri Flare, ada orang-orang yang meneteskan air mata dan orang-orang yang mengangkat teriakan perang. Mereka memiliki berbagai reaksi, tetapi mereka semua menerimanya dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan, menjadi gadis cantik adalah keuntungan. Selain itu, suara Freya juga bagus. Suaranya meresap ke dalam hati mereka dengan mudah. Aku pasti akan mengambil kembali kerajaan Dioral yang aku cintai. Demi itu, semuanya, tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Freya, dia menurunkan kepalanya. Warga menanggapi itu. Sungguh pemandangan yang indah. Melihatnya dari luar, ini adalah kisah yang sangat menyentuh. Di atas segalanya, aktornya bagus. Petik 2. Dan untuk membangun kembali kerajaan Dioral, kita perlu terus menekan lebih banyak. Dosa-dosa perlu ditebus, oleh raja dan para bangsawan. Freya, bersama dengan kata-katanya, tentara yang mengenakan pelindung seluruh tubuh muncul. Mereka sedang menarik pembawa bagasi. Pada pembawa bagasi itu, beberapa pilar telah dipasang di atasnya, dan pria telanjang diikatkan pada mereka. Karena mereka memiliki penampilan yang menyedihkan, warga tidak tahu siapa mereka untuk sesaat. Namun, orang-orang yang menyadari secara bertahap mulai muncul. Orang-orang itu adalah Raja Dioral dan bangsawan besar di negara ini. Wajar jika Raja Dioral harus menebus dosa-dosanya, jadi kami memiliki orang lain yang dapat membahayakan negara ini menghilang bersamanya. Jadi, kami membuat yang Ellen putuskan sebagai serangga berbahaya menjadi penjahat perang. Serangga berbahaya tidak diperlukan untuk gambaran kerajaan Dioral I. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan negara ini. Mereka adalah penyebab utama siksaan semua orang. Mari kita jatuhkan amarah, siksaan, dan kebencian kita ke mereka. Sehingga kita bisa menghadapi ke depan mulai besok. Freya. Meskipun dibangun kembali, kebencian, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam tetap ada di hati orang-orang. Itu juga sesuatu yang tidak perlu untuk kerajaan Dioral yang baru. Jadi, kami membuat mereka meludahkannya di sini. Balas dendam adalah hiburan yang diperlukan untuk menjalani hari-hari yang sehat. Kami memberi orang-orang itu kesempatan untuk membalas dendam. Para prajurit mulai berjalan sambil menarik beban yang dibawa. Mereka akan pergi satu putaran di sekitar kota dari sekarang.
Seseorang melempar batu. Aduh, Sto, hentikan, aku. Hai Kia. Proum itu mengenai kepala Raja di Oral, dan dia berteriak. Aku mendengar tawa orang lain. Para prajurit tidak menghentikan mereka. Kemudian, orang lain melempar batu. Dalam sekejap mata, hujan batu mulai menghujani mereka. Tidak hanya Raja di Oral, para bangsawan meneriakkan nama dan status mereka untuk mengancam warga, tetapi mereka tidak memiliki martabat ketika mereka diikat telanjang. Sto, berhenti, tolong berhenti, renungkan, saya merenung, maafkan saya. Proum mengancam akhirnya berubah menjadi memohon untuk hidup mereka, tidak, meminta maaf. Orang yang tidak pernah menundukkan kepala sebelum dipermalukan di depan rakyat jelata sangat menggelikan dan menyenangkan. Namun, tidak mungkin mereka berhenti dengan permintaan maaf itu. Dalam beberapa menit, sementara semua bangsawan pingsan atau mati, Raja di Oral belum pingsan karena dia lebih kuat dari yang lain. Biasanya, Raja di Oral tidak akan merasakan sakit apapun dari batu-batu itu, tapi aku cukup merusak statusnya. Saya membuat kekuatan pertahanannya rendah, tetapi saya memperkuat vitalitas dan kekuatan regeneratifnya. Dia akan menerima rasa sakit dengan benar, tetapi dia tidak akan mati. Lagi pula, tidak akan menyenangkan jika dia langsung merasa nyaman. Aku harus membuatnya puas dengan aib dan rasa sakit ini. Saat pembawa bagasi meninggalkan taman, orang-orang juga mengejarnya. Dia akan berkeliling kota sambil berjemur di batu dan ejekan. Hari ini mungkin akan menjadi hari terpanjang dalam hidupnya bagi Raja di Oral. Kami telah menangani pembersihan. Sekarang kami telah menyelesaikan semua pekerjaan kami di kerajaan di Oral. Pertama saya akan kembali ke wilayah iblis sambil mengumpulkan informasi tentang pahlawan pistol, peluru, dan batu bertuah. Saya khawatir tentang Hawa, dan lebih dari itu, saya merindukannya. Aku harus memberinya banyak cinta. Penguasa dunia ini adalah aku. Ke Aruga, wilayah iblis dan kerajaan di Oral keduanya bergerak sesuai keinginanku. Anda bisa mengatakan bahwa saya memiliki kendali atas dunia ini. Saya menantikan sekarang. Saya akan hidup dengan cara yang menyenangkan bagi saya. Catatan penulis. Terima kasih untuk selalu mendukung saya. Volume 6 kini telah berakhir hari ini. Bab berikutnya akan menjadi awal dari volume 7. Pada tanggal 1 April volume ketiga Kadokawa Sneaker dan volume pertama manga akan keluar secara bersamaan. Kali ini memiliki seni dan konten yang lebih baik. Silakan menikmati versi paperback yang memiliki adegan erotis dan pemerkosaan yang tidak bisa saya tulis di Narou.